di matanya. Maka lanjutannya kata baginda Rasul, walakinna ghina nafs. Tapi sesungguhnya yang namanya kaya itu adalah kaya hati, merasa cukup. Biar kata di kantong cuma punya duit 10 juta, kalau dia merasa cukup, insya Allah cukup, betul. Biar kata di kantong cuma 10.000, kalau di 10 juta mah banyak. Biar kata di kantong cuma 10.000, kalau dia merasa cukup, cukup. Berapa banyak orang yang kelihatannya uangnya pas-pasan, tapi hidupnya begitu indah, bisa merasakan kemewahan-kemewahan, bisa benar-benar merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi di satu sisi ada orang hartanya berlimpah, banyak dia punya uang, tapi hidupnya gelisah, hidupnya tidak mendatangkan kebahagiaan, hidupnya tidak mendatangkan ketenangan. Maka sering kita diajarkan oleh guru-guru kita, sumber ketenangan itu bukan kaya, sumber ketenangan itu bukan popularitas bukan, tapi sumber ketenangan adalah jiwa dan hati yang tenang, yang dengannya membuat hidup tidak galau dan gelisah, walaupun ditempa dan diterpa dengan keadaan yang sangat luar biasa. Yang penting hati. Mohon maaf, walaupun ini bukan bisa disebut contoh, tapi mohon maaf ya, setahun kemarin ketika masih, ya sampai sekarang pun masih ada pandemi corona, banyak orang yang galau, banyak orang yang takut, bahkan orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas jauh lebih takut dibandingkan orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Pakai masker, ketat, segala macam, tetap masih takut juga. Orang kampung kagak pakai masker, kesehariannya belegot, nyari duitnya di pinggir jalan, tenang aja itu dia. Ibarat kata dia bilang, susah emang tiap hari gue rasain, mati ya emang gue mau gitu, hidup udah susah kadongan. Karena hatinya relax, enjoy. Maka konsepnya memang adalah bagaimana hati kita bisa menerima apapun yang Allah titipkan amanah buat kehidupan kita berkaitan dengan rezeki ini. Maka kalau kita mau lihat di dalam Quran, konsep rezeki itu banyak modelnya, banyak jenisnya. Ada rezeki yang memang sudah Allah tentukan sebagai bekal hidup kita di dunia. Ini orang udah pasti, yang namanya makhluk pasti rezekinya udah ada, ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini bekal utama hidup seorang makhluk di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang melata di muka dunia ini termasuk manusia illa 'ala Allahi rizquha, kecuali memang sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Minimal Allah udah kasih kita bekal. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada akal, yang Allah sudah desain demikian rupa agar manusia dengan potensi tersebut bisa mencari rezeki yang sudah Allah tebarkan di muka dunia ini. Dan seharusnya kalau untuk urusan rezeki, manusia nggak perlu terlalu khawatir.
Kenapa? Karena potensi yang Allah titipkan kepada manusia jauh lebih banyak dibandingkan hewan. Coba kita pikirin, ada cicak kan? Enggak ada cicak ya. Rumah kita ada cicak kan? Banyak ya. Cicak biasanya makan apa? Laron. Biasanya nyamuk, laron. Kalau dipikirin oleh otak kita nggak nyampe, kagak nyambung. Kenapa? Cicak nempelnya di tembok, kagak punya sayap. Makanannya laron ataupun nyamuk yang jarang nempel di tembok punya sayap. Yang jadi makanannya biasa terbang, yang makan nggak pernah terbang. Tapi belum pernah ada cerita cicak mati kelaparan karena nggak bisa nangkap nyamuk ataupun laron. Padahal kan kalau dihitung-hitung logika kita nggak bakal bisa. Tapi wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Yang Allah memang sudah atur rizki masing-masing makhluknya. Rizki yang kedua, rizki yang kita peroleh dari hasil usaha. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Siapa orang yang mencari bagiannya di dunia dengan sungguh-sungguh, pasti akan kami kasih bagiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rezeki yang kayak gini nih terjadi hukum kausalitas sebab akibat. Maksudnya apa? Kalau urusan dia nyari rezekinya sungguh-sungguh, insya Allah dapat. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dapat. Kalau dia seorang pekerja tekun, dia insya Allah akan ada kenaikan-kenaikan dari pangkat dan jabatannya, akan naik juga gajinya. Ini namanya orang yang berusaha. Pada prinsipnya dia punya rezeki, tapi ketika dia bersungguh-sungguh akan mendapatkan sesuai dengan kesungguhannya. Seorang pelajar sungguh-sungguh dalam belajarnya, giat dan tekun, maka dia akan mendapatkan rezeki berupa ilmu pengetahuan lebih banyak dibandingkan yang lainnya yang kurang sungguh-sungguh. Wa may yajtahid yanjah. Konsep belajar kayak gitu, siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Seorang petani, dia sungguh-sungguh, dia tanam bibitnya, dia sebar pupuknya, dia bajak dulu, dia rawat, dia sirami dengan air yang mengalir, dia semaikan, dia pakai pestisida dan lain sebagainya, dia jaga, maka akan mendatangkan hasil yang baik. Wa may yazra' yahsud. Siapa yang sungguh-sungguh dalam bercocok tanam akan mendapatkan panen yang terbaik. Semakin sungguh-sungguh, semakin bagus hasilnya, insya Allah. Ini namanya rezeki yang akan. Yang ketiga adalah dia rezeki karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, rezekimu akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hitungan rezeki kita cuma 10 misalnya. Lalu dengan yang 10 itu kita bersyukur. Caranya mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, meyakini bahwa rezeki yang kita dapat itu bukan milik kita tapi merupakan titipan dari Allah. Lalu memanfaatkan rezeki tadi untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disalurkan kepada tempat-tempat yang hak menerima. Maka kata Allah, la azidannakum, pasti aku tambah. Allah yang bilang. Walain kabartum, tapi kalau kamu dapat rezeki kamu ingkar,
boro-boro ucapin alhamdulillah, ngakuin aja ini merupakan titipan dari Allah, enggak. Merasa kekayaannya hasil usahanya, merasa uangnya hasil kerjanya, sehingga menganggap tidak ada hak orang lain dalam harta kekayaannya. Indah ada syadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih, dan bisa boleh jadi rezeki yang Allah sudah berikan akan dicabut oleh Allah, minimal dicabut keberkahannya. Maka perlu bersyukur. Semakin bersyukur semakin bertambah. Lalu yang selanjutnya, rezeki karena kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalur yang kita tidak duga. Yang menurut hitung-hitungan manusia mustahil didapat, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah, akan Allah berikan dia. Contohnya banyak. Kalau contohnya nabi-nabi dan orang soleh terdahulu, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang semasa hidupnya lebih banyak tinggal di mihrab. Mihrabnya itu dalam riwayat dikatakan ada di atas pohon tempat dia beribadah. Sayyidah Maryam ini nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ngabuburit, nggak pernah nongkrong di pinggir jalan, nggak pernah boro-boro kafe, jalanan depan rumahnya itu jarang kelihatan. Posisinya selalu di mihrab. Memang dinazarkan oleh orang tuanya bahwa kalau punya anak akan disedekahkan, diwakafkan agar anak ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah keluar rumah. Tapi ketika Nabiullah Zakaria hampir setiap hari ngelongokin, nengokin, ngeliatin ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, wajada indaha rizqa. Siap itu juga selalu ada rezeki, ada makanan di dalam mihrabnya, di tempat peribadatannya. Padahal nggak ada yang ngirimin, nggak ada juga gojek yang nganterin. Kalau zaman sekarang nggak keluar rumah masih bisa makan, ada gojek yang nganterin, pakai GrabFood. Iya, zaman dulu belum ada, tapi senantiasa ada makanan dalam mihrabnya. Tapi itu daripada dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang berapa banyak orang yang secara matematis belum bisa berangkat haji dan umroh, tapi karena gara-gara ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsistensinya dengan ilmu pengetahuan, Allah berangkatin haji atau berangkatin umroh. Banyak banyak guru kita Ustaz Asma, haji diberangkatin, umroh diberangkatin, udah itu diongkosin lagi. Betul. Ini karena ketakwaannya. Ada lagi rezeki yang karena banyak baca istighfar. Semakin banyak baca istighfar, Allah akan kasih rezeki. Ini konsep ini perlu kita praktekkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa orang yang melazimkan istighfar, bermudahwamah dengan istighfar, tiap hari memperbanyak istighfar buat dirinya, yaj'al lahu makhraja. Maaf, sebelumnya yaj'al lahu min kulli dayyiqin faraja. Allah akan jadikan buat dirinya segala yang sulit-sulit menjadi lapang, permasalahan hidupnya menjadi terpecahkan. Zaman sekarang lebih susah. Jangan kata yang belum kerja, yang udah kerja aja banyak diberhentiin.
Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfarnya, tahu-tahu Allah berikan rezeki sempit yang tadi menurut akal pikirannya menjadi lapang ketika dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingung mikirin buat lebaran, bingung mikirin buat hari raya, anak istrinya kudu dibeliin baju. Ini kejadian nyata, beneran hakon kejadian nyata. Kerjaannya disedekitin, gajinya dikurangin, sementara kebutuhan hidup harus berjalan sebagaimana mestinya. Tapi Allah kasih jalan. Ketika dalam sulitnya dia beristighfar kepada Allah, ya Allah begini amat ya. Kadang-kadang orang kalau susah itu astagfirullahaladzim, begini amat hidupnya. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah kasih jalan. Ada aja yang kirimin uang kepadanya, ada aja yang kasih hadiah, bukan hanya buat dirinya tapi buat istri dan anaknya. Wa yaj'allahu makhraja, dan akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki buat dirinya dari jalur yang dia enggak duga-duga. Banyakin istighfar. Dan hal ini dikuatkan dalam surat Nuh. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar kepada Tuhan, bukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu Allah akan turunkan dari langit air hujan yang mendatangkan keberkahan, yang menjadi rizki, bukan menjadi musibah. Makanya kalau orang sholat istisqa itu dianjurkan banyakin istighfar. Udah pernah belum sholat istisqa? Pernah ya? Kayak gimana tuh sholat? Hampir mirip dengan sholat Id. Ada takbir, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma bedanya kalau sholat Id bacanya tasbih Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat istisqa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berbanyak istighfar. Allah turunin air hujan dari langit yang mendatangkan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bilang, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih teorinya, metodenya juga Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau kamu banyak istighfar, Allah ulurkan buat kalian harta benda yang banyak, anak juga banyak. Kan enak, duit banyak, anak banyak, enak gak? Enak, gak bingung ngaturnya. Anak 12, kontrakan 100 pintu, beres. Cakep gak? Masih cakep. Bininya 3, tenang udah. Anteng. Duit banyak, anak gak ada, masih enak, masih ada yang dipegang. Yang kurang tapi enak, anak banyak, duit kagak. Ini kurang tapi enak nih. Walaupun enak juga sih, ntar nih kalau anaknya bener. Jadi tabungan di masa tuanya anak 10, betul. Diatur dengan benar. Masa tuanya udah capek kerja, anaknya udah pada jadi orang. Datang mau lebaran, masing-masing bawa sejuta, beres. 10 juta mau lebaran, antem. Nyaknya di pojok nangis, sesungguhkan. Kenapa nyak lo nangis, kata babenya. Nyesel gue tau gitu anak 20 kalau beli.
10 juta. Masih enak juga. Yang ngebelangsak udah anak kagak, duit kagak, istri kagak lagi. Rumah kontrak. Datang waktu kontrakan belum bisa bayar, mau ngadu sama siapa? Ya kali kalau ada ini yang masih bisa bermusyawarah. Ini udah anak kagak, ini kagak, rumah kontrak, astagfirullah. Cicilan motor belum kelar. Gawat itu besar begini. Banyakin istighfar. Rezeki yang selanjutnya, rezeki karena nikah. Jadi dalam konsep Islam itu menikah itu mendatangkan rezeki. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thalathatun hakun alaihi azza wa jalla aunuhu." Ada 3 keadaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, pasti Allah bantu. Baik berperang maupun dalam hal lainnya. Bangun masjid, bangun mushola, itu mujahid fi sabilillah. Gak usah khawatir, gak usah takut, pasti Allah bantu. Pasti ada aja jalannya. Ya kita rasain masjid kita ini kan, masjid kita. Tanya tuh pengurusnya, emang bangun masjid ada modalnya? Sadar bari ada modalnya, ada modal nekat. Modal nekat ada. Mas musola pinggir jalan kelihatan pendek, pengen ngebangun duitnya kagak, kan modal nekat namanya. Lahan kurang lebih 200 meter, pengen bangun 3 lantai, mimpi. Tapi karena azam yang kuat, tekad yang kuat, pada azam dapat tawakal Allah. Kalau udah punya cita-cita, usaha habis gitu tawakal sama Allah. Jadi 3 lantai, jadi pelebaran lahan, ada AC-nya juga. Ini yang Allah katakan bantu. Kalaupun mau niat lagi, mohon maaf, mudah-mudahan orang belakang sujud pengen bebasin belakang buat pesantren, buat sekolahan, buat rumah Quran, saya yakin jadi nggak? Gerakin jangan? Ya, yang ngomong cuma 3 orang. Lu tanya dulu orang belakang, mau nggak rumahnya dijual? Jadi-jadian. Kalau rumah orang belakang mau dijual, kita doa bareng-bareng, usaha bareng-bareng, doa bareng-bareng, selanjutnya terserah Allah. Habis lebaran kita jalan. Gimana bisa balik? Oh, insya Allah doain ya. Kita udah jalan diam-diam, tapi saya pastiin dulu orang belakang. Ada orang di sini tuh, perwakilan. Ada yang baru-baru, siapa mau digusur? Bang Dani udah digusur almarhum, udah digusur juga, bukan digusur. Ya kali-kali aja, gitu. Jadi satu tuh, Allah akan bantu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wanaki yuridu bihil afaq, orang yang akan menikah yang tujuannya itu untuk menjaga kesucian dirinya, Allah bantu. Dari dia punya modal jadi orang kaya, Allah bantu. Allah bantu. Yakin nih, baginda Rasul yang ngomong. Yang ketiga, wal mukatab, orang mukatab, seorang budak yang ingin menebus dirinya, Allah pasti bantu. Dan yang terakhir, dia rizki yang Allah berikan adalah rizki dari banyaknya kita sedekah. Wa may yuridillahu wa may yuqridillahu qardan hasanah fayudha'ifahu ad'afan katsirah. Orang yang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, majlis ta'lim, untuk orang yang berbuka, pokoknya kita sedekah untuk kepentingan nilai kalimatillah ya ulia, Allah bakalan ganti ad'afan katsirah dengan berlipat ganda. Sedekah yang kita kasih pasti itu adalah modal buat sedekah harta kita selanjutnya. Gak usah khawatir,
Gak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara sedekah, gak ada. Justru akan banyak cerita orang bangkrut karena dia pelit, pailit karena medit. Banyak. Tapi kalau rajin sedekah, itu yang dikasih dilebarkan 10 juta, Allah akan kembalikan 100 juta. Yang dikasih 10.000, Allah akan kembalikan 100.000. Hakon, dan saya sangat percaya, yakin itu. Makanya bersedekah dengan yang bisa, yang kita mampu. Yang bisa 1 juta keluarin, yang bisa cuma 100 keluarin, yang bisa 1.000 keluarin, yang bisa 2.000 keluarin, yang bisa bersedekah doanya keluarin, yang bisa bersedekah dengan tenaganya keluarin, niat bersedekah, dan itu Allah akan ganti. Allah yang jamin. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan binasakan perbuatan riba dan Allah akan tumbuhkan perilaku sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, bersedekah dengannya, dan dengan bekal tersebut kita bisa melintas di jembatan as-sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.